kepada yang terhormat Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, saya Amalia NIMH 052406 sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adriansa dengan NIMH 054. Saya Amir Rifki dengan NIMH 052462. Saya Diamira dengan NIMH 0524014. Saya Fitra dengan NIMH 0524029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Adriansa dengan NIMH 0524060. Sebagai pemateri pertama, ingin mempresentasikan hasil observasi kami di SDN 58 Pangale. Baik, yang pertama adalah hasil observasi. Guru menyusun ATP berdasarkan CP yang sudah tersedia. Penyesuaian dilakukan dengan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah. Sebelum pembelajaran dimulai, guru melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan siswa. Pembelajaran menggunakan strategi bervariasi, kerja kelompok, proyek, dan investigasi sederhana. Profil belajar Pancasila diintegrasikan dalam kegiatan belajar sesuai materi. Guru menggunakan asesmen formatif dan sumatif untuk menilai proses dan hasil belajar. Baik, yang kedua adalah poin-poin penting dari wawancara. CP sudah disiapkan, sedangkan ATP disusun guru berdasarkan CP. Tantangan utama penyesuaian CP dengan kondisi sekolah dan kemampuan siswa. Asesmen formatif dilakukan selama pembelajaran melalui observasi dan lembar penilaian. Asesmen sumatif dilakukan di akhir materi melalui tes tertulis atau tugas. Kendalanya ialah membutuhkan waktu dan tenaga lebih untuk menilai kemampuan siswa yang beragam. Baik, kesimpulannya ialah pembelajaran guru sudah sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Proses berpusat pada siswa, fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan peserta didik, mengembangkan profil pelajar Pancasila seperti tanggung jawab dan gotong royong. Dan yang terakhir adalah menggunakan asesmen autentik yang menilai baik proses maupun hasil belajar. Baik, sekian dari saya serahkan kepada pemateri kedua. Ini saya akan mempresentasikan hasil CP dan ATP saya di SD 58 Pangale. Proses penyusunan dan pelaksanaan CP pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran di SD 58 Pangale sudah sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, karena guru memulai dengan menganalisis CP yang berasal dari panduan resmi Kementerian Pendidikan. Guru juga menyusun ATP secara kolaboratif dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswa serta mengaitkan materi dengan lintas elemen capaian pembelajaran. Dalam implementasi pembelajaran, guru menerapkan pendekatan yang berpusat siswa dengan metode diskusi, kegiatan interaktif, dan penggunaan media seperti alat peraga. Hal ini mencerminkan semangat kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif, kontekstual, dan menyenangkan. Selain itu, asesmen formatif dan sumatif digunakan untuk memantau dan menilai hasil belajar siswa secara berkelanjutan. Sejalan dengan prinsip evaluasi autentik dalam kurikulum merdeka, meskipun masih ada tantangan seperti keterbatasan waktu dan kebutuhan pemahaman lebih mendalam terhadap konsep kurikulum merdeka. Secara keseluruhan, penerapan CP dan ATP di SD 58 Pangale telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan utama kurikulum merdeka, yaitu memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk belajar secara merdeka, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra, NIMH 0524029. Dalam video ini saya akan menyampaikan hasil analisis tentang capaian pembelajaran CP dan alur tujuan pembelajaran ATP di SDN 58 Pangale. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, guru menjelaskan CP sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga guru hanya menyusun ATP yang disesuaikan dengan kondisi dan karakter siswa. Dalam penyusunan ATP, guru memperhatikan kemampuan siswa agar tujuan pembelajaran mudah dipahami. Kendala yang dihadapi guru adalah perbedaan karakter dan gaya belajar siswa. Namun hal ini dapat diatasi dengan menyesuaikan cara mengajar dan bentuk penilaian. Kesimpulan dari SDN 58 Pangale, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan CP dan ATP di sekolah sudah sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, yaitu berpusat pada siswa dan fleksibel terhadap
terhadap kebutuhan belajar merdeka. Baik, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di kelas 3 fase B. Saya mengambil mata pelajaran PPKN. Nah, judulnya itu hidup rukun di sekolah dan di rumah. Nah, capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami pentingnya hidup rukun di lingkungan rumah dan sekolah, serta menunjukkan sikap saling menghargai, bekerja sama, dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Terus adapun alur tujuan pembelajaran itu mengidentifikasi contoh perilaku hidup rukun di rumah dan sekolah, terus menjelaskan manfaat hidup rukun bagi diri sendiri dan orang lain, terus menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan bekerja sama. Nah, terus menyusun contoh tindakan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, melakukan refleksi diri tentang pentingnya menjaga kerukunan. Berdasarkan hasil analisis penyusunan dan pelaksanaan CP dan ATP di SDN 58 Pangale sudah selaras dengan prinsip kurikulum merdeka. Guru memiliki kebebasan dalam mengembangkan ATP sesuai karakteristik peserta didik dan konteks sekolah, namun tetap berpedoman pada CP yang diterapkan oleh Kemendikbud. Pembelajaran yang dilakukan juga mencerminkan semangat kurikulum merdeka, yaitu berpusat pada siswa, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan kompetensi dasar serta profil pelajar Pancasila. Proses penyusunan dan pelaksanaan CP dan ATP-nya, guru kelas 2 SD 58 Pangale menyusun ATP dengan berpedoman pada CP dari Kemendikbud. Penyusunan dilakukan dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran dan kondisi siswa di kelas. Guru diberikan kebebasan menyusun ATP, tetapi tetap sesuai dengan CP yang ditetapkan. Implementasi pembelajaran, pelaksanaan CP dan ATP dilakukan melalui pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Guru menggunakan diskusi, permainan, serta alat peraga agar siswa aktif dan memahami konsep secara konkret. Asesmennya ada dua, yaitu guru menggunakan asesmen formatif dan sumatif. Formatif dilakukan selama proses pembelajaran, sedangkan sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai hasil akhir peserta didik. Tantangannya menyelesaikan CP dengan karakter siswa, keterbatasan waktu, dan menyesuaikan metode dan media dengan kondisi siswa. Sekian dari presentasi hasil observasi kami. Assalamualaikum